Otak itu adalah pusatnya kesadaran, pusatnya intelektual, pusatnya emosi. Jadi berarti apa? Kuncinya manusia dan kemanusiaan itu ada pada otak. Kalau cara berpikir atau cara berperilaku seseorang terganggu atau menyimpang, itu mungkin ada yang salah dengan otaknya. Ini sebenarnya teori yang umum, populer sekali di masyarakat. Kalau ada orang ngomongnya ngelantur, pikirannya tidak jelas kemana-mana, kelakuannya, perilakunya juga tidak seperti orang umumnya, kita kan sering menyebut orang ini, wah, otaknya terganggu mesti. Ada yang tidak beres ini mesti. Malih mesti ini, dan seterusnya. Jadi, kuncinya diri kemanusiaan kita itu ada pada otak. Kalau otak rusak, kesadaran kita sebagai manusia juga kacau. Kita tidak bisa mikir, emosi kita juga tidak akan ada kontrolnya. Jadi ini pandangannya Hippocrates. Makanya dia disebut pelopor somatogenesis. Somatogenesis itu pandangan bahwa masalah yang terjadi pada tubuh fisik atau soma itu akan mengganggu pikiran dan tindakannya manusia. Somatogenesis itu kebalikan dari psikogenesis. Kalau psikogenesis itu gangguan yang terjadi dalam diri manusia itu diawali dari kekacauan psikis. Jadi berarti pikirannya kacau dulu, baru fisiknya sakit. Kalau psikogenesis itu mirip kalau kita misalnya bilang, kalau kita sedang stres, sedang depresi, ya nanti berpengaruh dalam tubuh kita. Akhirnya kita ngereges, demam, drop, imunnya turun. Nah, kebalikannya namanya somatogenesis. Somatogenesis itu ya kalau tubuh kita sedang sakit, misalnya sedang luka karena apa, atau sedang mendapatkan kesakitan apa, itu kan mempengaruhi pikiran. Jadi mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita berperilaku. Nah, itu namanya somatogenesis. Jadi Hippocrates pelopor somatogenesis. Ketika tubuh terganggu, otak terganggu, ya pikiran dan perilaku seseorang akan terganggu. Kalau otak sakit, otaknya rusak, otaknya bermasalah, ya pikirannya, kesadarannya, emosinya juga nanti bermasalah. Ini mirip seperti satu adagium itu kan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuhnya tidak sehat, ya jiwanya susah untuk sehat. Makanya banyak orang bilang kesehatan tubuh itu nomor satu. Yo, biasanya orang pokoknya sehat ya. Kalau tidak sehat, ya susah kita melakukan apapun, kebaikan apapun, prestasi apapun, pemikiran, ide-ide. Kalau kita sedang sakit kan tidak ada gunanya filsafat-filsafat yang kelas tinggi, ide-ide unggulan yang kita miliki pas kita sedang sakit. Maka orang selalu bilang kesehatan nomor satu. Baik kesehatan versi somatogenesis maupun versi psikogenesis. Pada akhirnya ya sakit semuanya. Apakah sakit fisik mengimbas pada psikis atau sebaliknya sakit psikis mengimbas pada fisik. Toh jatuhnya ya semuanya sakit, baik psikis maupun fisiknya. Jadi mari kita sehat lahir dan batin. Karena ini dua-duanya berpengaruh dalam hidup kita. Tidak ada gunanya ilmu-ilmu tinggi kita, harta kita sebanyak apapun, dan setinggi apa jabatan kita kalau kita sedang sakit. Sama sekali tidak ada nikmatnya.
Maka bersyukurlah yang hari ini dikaruniai kesehatan. Kita awali pelan-pelan, biar teman-teman memahaminya juga pelan-pelan, tidak kesusu. Saya tidak tahu teori ini masih dipercaya atau tidak, termasuk di dunia psikologi atau kedokteran. Monggo saja, tapi ini yang disampaikan oleh Hippocrates. Mungkin sudah ada teori-teori baru yang lebih representatif. Tapi setidaknya semoga konsep dari Hippocrates ini menyumbang sesuatu untuk memahami diri kita. Baik, yang pertama, ini tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian koleris ini tadi ya, berarti dia dominan unsur tanahnya. Cirinya kering, berhubungan dengan cairan empedu kuning. Orang yang tipenya koleris ini cenderung mudah marah, sukar mengendalikan diri, agresif. Jadi ciri khasnya apa orang koleris itu? Dia tegas, ingin cepat, aktif, kemauannya keras, sangat independen. Kemudian bisa membuat keputusan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tidak terlalu butuh motivasi-motivasi, digerakkan, didorong. Tidak, dia mandiri, punya daya memotivasi diri sendiri, independen. Bahkan orang tipe koleris ini yang mampu mempengaruhi lingkungan sekeliling. Nah, ini tipe yang pertama. Ya, ada aspek-aspek positifnya, ada negatifnya. Yang positif tadi tegas, mandiri, independen, kemudian mampu mempengaruhi lingkungannya dengan tujuan, gagasan, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati, terlalu dominan, akhirnya jadi agresif, ambisius, bahkan mudah marah karena mungkin lihat yang lain kok lelet sih, kok enggak cak-cek gitu loh inginnya. Nah, ini gaya koleris. Dia ini serba tegas, ingin cepat, aktifnya luar biasa, independen. Mungkin orang-orang koleris ini enggak betah kalau dekat dengan teman-teman yang males, lambat, enggak cepat. Ini gaya koleris. Ini yang dominan unsur tanahnya. Coraknya kering. Jadi, ya ini mungkin teman-teman bisa introspeksi. Kalau setuju ya dengan teorinya Hippocrates ini, aku ini tipe yang mana. Jangan-jangan aku ada di koleris ini, berarti lebih kuat unsur tanahnya. Tegas, ingin cepat, aktif, berkemauan keras, sampai kadang-kadang mudah marah, sukar mengendalikan diri, ambisius. Nah, ini kayaknya orang-orang koleris. Yang kedua, gaya melankolis. Ini kebalikannya koleris. Kalau gaya melankolis, berarti kan kalau dikembalikan ke unsur tadi, gaya melankolis itu yang dominan unsur airnya. Cirinya basah. Jadi orang melankolis itu cenderung bersikap murung, muram, pesimis, dan mudah curiga. Ini negatifnya. Tapi ciri yang lain mungkin yang positif, dia analitis, perhitungan, hati-hati, perfeksionis. Tidak mau ada celahnya. Ingin segala sesuatunya berjalan secara perfect dan sensitif. Sensitif itu, oh yo kalau hari ini mungkin mudah baper, mudah kesinggung. Nah, ini tipenya orang melankolis. Mungkin ada orang merengut di depannya, mungkin dia merasa, wah, orang ini sedang menghinaku atau sedang melecehkanku. Nah, itu kan baper, sensitif. Ada orang ketawa di depannya, mungkin dia merasa, wah, dia menertawakanku. Nah, itu
ilustrasi mudahnya. Jadi melankolis itu negatifnya mungkin dia muram, pesimis, kadang-kadang perfeksionis. Jadi perfeksionis jadinya dia tidak mau kelihatan jelek, dia ingin segalanya perfect, sempurna sesuai yang dia ingin. Tapi ada bagusnya. Bagusnya itu perhitungan. Perhitungan itu berarti kemampuan analisisnya tinggi. Kemudian dia juga hati-hati, tidak mau sembrono, tidak mau sembarangan. Ini mungkin ada hubungannya dengan perfeksionis tadi. Sampai titik tertentu ini positif, tapi kalau berlebihan, ini kan tipe kepribadian tadi muncul karena berlebihan. Berlebihan di unsur airnya, dia jadinya seorang yang melankolis. Mudah murung, mudah pesimis, bahkan mudah menaruh curiga, mikirnya selalu yang buruk-buruk, sehingga susah dia untuk gembira. Ada apa-apa sering dilihat aspek negatifnya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, nanti saya sakit ini, nanti saya, nah itu tipe orang melankolis. Agak beda dengan koleris tadi yang agresif, ingin cepat, ingin segera beres, ingin kalau orang nggak cak-cek dia jengkel. Kalau melankolis ini hati-hati, pelan-pelan, yang penting perfect, Mas. Nah, itu yang kedua. Ada yang ketiga. Kalau yang ketiga ini adalah kepribadian flegmatis. Ini yang dominan unsur udaranya. Cirinya dingin. Udara itu kan sepoi-sepoi dingin. Nah, orang flegmatis ini lamban. Negatifnya ya. Lamban, pemalas. Tapi ada positifnya. Positifnya apa? Tenang. Tidak mudah dipengaruhi. Mudah menerima. Tidak mudah didistraksi. Tidak usah ditarik orang lain. Karena dia sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, itu tipe orang flegmatis. Ya kalau bablas, berlebihan ya tadi. Akhirnya jadi lamban dan pemalas. Nah ini teman-teman yang sering menyebut dirinya kaum rebahan. Nah itu ya boleh, wong orang memang butuh istirahat, butuh rebahan. Menunjukkan kita nyaman, bisa menikmati hidup kita. Tapi jangan berlebihan, nanti jadi flegmatis. Akhirnya kalau berlebihan cenderung lamban dan malas. Jadi tidak berkembang. Kita sudah, misalnya pandemi ini 2 tahun, punya produktivitas apa sepanjang 2 tahun ini? Anda punya apa-apa, Pak, ya wis pokoknya jalan sajalah, nunggu pandemi selesai. Nah, itu gaya orang-orang flegmatis. Apapun yang terjadi, dia tenang, kemudian tidak mudah berubah pendirian, susah diprovokasi, dipengaruhi, tapi dalam pengertian yang berbeda dengan koleris tadi. Kalau koleris, karena dia punya target, punya ambisi, sehingga masukan-masukan dari luar tidak terlalu didengarkan. Kalau flegmatis ini, dia orangnya tenang, mantep, nyaman dengan dirinya sendiri, dan jadi dia tidak butuh lagi masukan dari yang. Meskipun negatifnya sering jadi lamban dan malas. Nah, ini kepribadian flegmatis. Nah, ada yang keempat. Yang keempat ini kepribadian sanguinis. Sanguinis ini unsur dominannya api. Cirinya panas, hangat. Nah, ini dekat dengan koleris, tapi tidak seagresif itu. Sanguis ini orang yang positifnya adalah dia ceria, periang, optimis, hangat kepribadiannya, lincah, bersemangat. Tapi juga ada negatifnya, yaitu apa? Sering meledak-ledak, heboh, sering terombang-ambing emosinya. Jadi kadang-kadang peristiwa biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa karena dibesar-besarkan, atau kesedihan yang biasa bisa jadi hebohnya. Kesedihan biasa jadi heboh seolah-olah kesedihan yang luar biasa. Itu sanguinis.
Jadi dia optimis sebenarnya, lincah, penuh semangat, meluap-luap. Tapi kalau tidak hati-hati, jadi ya meledak-ledak, mudah heboh, mudah wow. Nah, ini berarti nanti dia efeknya mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi. Ini bergaul dengan orang sanguinis itu enak ya. Hangat, ceria, optimis, karena dia penuh semangat. Tapi ya itu tadi, dia mudah terombang-ambing ke sana kemari. Kepribadiannya kepribadian yang heboh. Nah ini sanguinis. 4 jenis kepribadian berhubungan dengan cairan tubuh, unsur-unsur diri, dan karakternya. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang basah, ada yang kering. Nah, ini mungkin bisa diulang lagi oleh teman-teman, direnungi, aku termasuk yang mana. Berarti, oh dominan tanah. Oh, kalau aku dominan airnya, atau kalau aku dominan udaranya. Kalau aku dominan api. Wah, saya merasa cenderung pragmatis, Pak. Saya lebih suka menikmati diri sendiri, tidak mau diusik orang lain, saya sudah tenang dan tidak usah peduli dengan orang mau apa. Atau, wah, saya ini kok rasanya melankolis ya, serba takut, serba pesimis, selalu banyak khawatir kalau ada apa-apa, nah, itu melankolis. Atau, wah, saya khawatir ini jangan-jangan saya koleris ini, Pak. Saya kok rasanya ambisius sekali, agresif sekali, ingin ini, ingin itu. Jengkel sekali saya kalau ada teman kok lambatnya. Kalau diajak kerja kok enggak bisa cak-cak, enggak bisa segera beres. Atau mungkin, wah, saya ini mungkin sanguinis ya, Pak. Orang sedang heboh apa, saya ikut. Orang ke utara, saya ikut. Orang sedang rame apa, saya kok tertarik ke sana. Saya, dan seterusnya. Hidup saya gembira sih Pak, tapi ya isinya heboh-heboh terus, meledak-ledak terus. Kok rasanya hari ini kalau orang sanguinis itu kan dia akan capek karena habis viral ini, viral itu, oh, dia akan terombang-ambing mengikuti situasi. Baik, ya ini teori saja dari Hippocrates. Ya kalau cocok buat teman-teman ya monggo. Paling tidak hikmahnya dari teori ini kan jadi alat untuk kita mengenali diri. Ya, mungkin kategori-kategorinya bagi para ahli psikologi atau ahli biologi, ahli kedokteran hari ini sudah tidak relevan lagi, tapi mungkin secara konseptual bisa kita pakai juga untuk sekedar mengenali diri. Karena kalau dalam filsafat itu kan unsur mengenali diri ini sesuatu yang vital, yang penting. Dalam diri manusia, kata Hippocrates, ada 4 unsur, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur udara, dan unsur api. Yang 4 unsur ini berhubungan dengan cairan-cairan tubuh. Unsur tanah itu diwakili oleh kolet. Nah, kole itu empedu yang warnanya kuning. Unsur air diwakili oleh melankoli. Melankoli itu empedu yang warnanya hitam. Unsur udara diwakili oleh cairan namanya plekma. Plekma itu cairan tubuh dalam bentuk lendir atau dahak. Dan api, unsur api ini cairannya adalah cairan sanguin atau darah. Nah, masing-masing unsur yang berhubungan dengan cairan tadi punya ciri. Yang unsur tanah, empedu kuning, cirinya kering. Yang unsur air, empedu hitam, cirinya basah, lembab. Yang unsur udara, yang lendir atau dahak tadi, cirinya dingin.
Yang unsur darah atau api tadi cirinya panas. Di dalam diri kita ada kering, basah, dingin, panas, mewakili unsur tanah, air, udara, dan api. Dengan manifestasi masing-masing cairannya tadi, empedu kuning, empedu hitam, lendir, dan darah. Nah, menarik kalau dalam teorinya Hippocrates, masing-masing unsur dalam diri kita ini silahkan dicari mana yang dominan. Yang dominan itulah nanti yang jadi apa? Dasar karakter atau kepribadian. Misalnya, kalau yang dominan unsur tanah, berarti cairan empedu kuningnya banyak dominan, cirinya kering tadi, melahirkan tipe kepribadian namanya koleris. Nanti kita jelaskan. Ini dipahami dulu saja. Unsur air yang basah, itu kalau dominan dalam diri kita, akan melahirkan tipe kepribadian yang melankolis. Unsur udara yang dingin, itu kalau dominan dalam diri kita, melahirkan tipe kepribadian flegmatis. Unsur api dalam diri kita, ini kan cirinya panas. Kalau dia dominan, melahirkan tipe kepribadian namanya sanguinis. Jadi ada orang itu yang cirinya sanguinis, flegmatis, melankolis, koleris. Orang sanguinis itu karena unsur apinya, cairannya tadi darah, cirinya dia panas, lebih dominan. Kalau yang flegmatis itu ketika seseorang lebih dominan unsur udara atau plekma atau lendir atau dahak yang coraknya dingin. Kalau tipe melankolis berarti yang dominan adalah air yang sifatnya basah. Kalau yang koleris berarti yang dominan unsur tanah yang sifatnya kering. Nah, ini mirip kayak teori dalam diri kita ini ada makrokosmos. Alam semesta ada dalam diri kita. 4 unsurnya lengkap. Tanah, air, udara, api. Tinggal mana yang dominan. Kita bisa belajar kematangan menghadapi kenyataan. Seperti apa sih kematangan menghadapi kenyataan itu? Saya bawa ke sini dulu waktu kita membahas sesi doa. Ada redaksi doa yang itu menurut saya menunjukkan kematangan menghadapi kenyataan hidup. Ini yang menulis ini seorang filosof namanya Reinhold Niebuhr. Tuhan, berilah aku keikhlasan untuk menerima segala yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah segala yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Oh, ini kan orang yang bisa bersikap semacam ini, itu orang yang matang. Jadi terhadap hal-hal yang tidak bisa diubah, saya ikhlas. Untuk hal-hal yang bisa diubah jadi lebih baik, saya siap berjuang, saya berani mengubah situasi. Dan untuk tahu mana yang harus diubah, mana yang tidak bisa diubah, itu butuh kebijaksanaan, butuh ilmu dan wawasan. Jadi orang beragama yang matang menghadapi kenyataan, itu senjatanya 3. Dia punya kebijaksanaan, berarti wawasannya luas, ilmunya luas. Kemudian dia berani. Jadi, tidak cuma ngomong, tidak cuma pikiran, tapi dia berani mengubah situasi.
khususnya untuk hal-hal yang jadi tanggung jawabnya untuk diubah. Dan yang ketiga, ikhlas untuk menerima apa saja yang tidak bisa diubah. Kalau tidak bisa diubah, siap mengikhlaskan. Kalau masih bisa diubah, siap mengubah, menjalankan, berani. Kemudian untuk membedakan keduanya, punya ilmunya, punya wawasan, dan punya kebijaksanaan. Kuncinya kematangan hidup itu ternyata tiga ini, bijaksana, berani, dan ikhlas. Ini kalau dihubungkan dengan agama, ya berarti kalau ikhlas, ya tetap segalanya kita pasrahkan pada kehendaknya Allah. Keberanian, syaja'ah itu berarti kesiapan kita untuk mendaya gunakan anugerah Allah, tenaga, akal, budi. Dan kebijaksanaan berarti kemauan kita untuk selalu nambah ilmu. Seperti ngaji kita malam hari ini. 4 ciri yang menunjukkan kematangan seseorang dalam beragama saat hidup bersama yang lain. Yang pertama adalah adil. Yang kedua tasamuh. Yang ketiga qudwah. Dan yang keempat islah. Jadi orang yang beragamanya matang, itu pertama-tama cirinya adalah adil. Adil itu berarti jangan sampai kita secara sengaja makan haknya orang lain. Jangan sampai porsi orang lain kita langgar, jatahnya orang lain kita langgar. Baik dalam hal kepemilikan, kata-kata, maupun perbuatan. Kita harus adil. Adil juga berarti yang baik disebut baik, yang buruk disebut buruk. Itu adil. Jadi pokoknya adil ini fenomena yang pas, harus pas. Kalau jatahnya 10, ya ambillah 10. Kalau temenmu yang salah, ya sebutlah bahwa dia yang sebenarnya salah. Ini justru menunjukkan orang ini sudah dewasa beragamanya. Adil. Oke, kan ada itu kan dalam Al-Quran diwanti-wanti jangan sampai kecenderunganmu pada satu kaum membuatmu tidak adil. Jangan mentang-mentang kelompokmu, jangan mentang-mentang temanmu, jangan mentang-mentang dekat denganmu, terus meskipun dia salah, kamu benarkan. Ini namanya tidak adil. Orang beragama yang matang itu adil. Yang kedua, tasamuh. Tasamuh ini muncul, ya tasamuh itu toleran. Minggu depan kita akan banyak mengelaborasi isu toleran dalam beragama. Jadi intinya tasamuh itu kesadaran kita bahwa orang lain punya pandangan yang berbeda. Orang lain punya gaya hidup yang berbeda. Baik itu agama yang lain maupun sesama dengan agama kita. Tetap kita harus mengedepankan tasamuh, toleran. Kalau kita tidak toleran, hidup ini akan rasanya berat sekali. Karena keragaman, perbedaan itu sifatnya pasti. Jadi kemampuan untuk toleran, kemampuan untuk menerima perbedaan, itu salah satu bukti kematangan dalam beragama. Yang ketiga, ciri beragama yang matang itu ada qudwah. Qudwah itu artinya contoh, teladan. Jadi qudwah berarti
hidup kita itu isinya baik-baik, isinya utama-utama, isinya bisa ditiru semua, bisa diteladani semua. Nah, itu namanya qudwah. Jadi kalau seorang beragama sudah bisa ditiru kelakuannya, kata-katanya, perbuatannya, bisa dicontoh, bisa dijadikan qudwah, menunjukkan bahwa dia sudah matang sebenarnya keberagamaannya. Jadi cirinya mudwah. Kalau dibalik berarti apa? Lakukan segala hal yang menurutmu orang lain layak meniru, orang lain akan lebih baik kalau meniru yang kamu lakukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pastikan bahwa kalau orang niru yang saya lakukan ini, itu baik. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa tindakan kita sudah matang, sudah bisa jadi qudwah, sudah bisa jadi contoh. Itu ciri yang ketiga dalam kehidupan bersama. Jadi dalam hidup bersama, keberagamaan yang matang dicirikan antara lain adil, tasamuh, qudwah, dan yang keempat islah. Islah itu artinya perbaikan. Jadi bersama-sama di tengah masyarakat, kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu namanya islah. Kematangan dalam beragama antara lain dicirikan kesadaran bahwa kita ini belum sempurna. Kita ini masih banyak kurangnya. Maka setiap ganti waktu, setiap berjalannya waktu, kita pastikan yang kita lakukan semakin baik, semakin baik. Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Kalau ada yang melenceng, kita luruskan. Kalau ada yang rusak, kita benarkan. Yaumuhu khairun min amsihi. Ciri muslim yang baik hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu salah satu ciri kematangan beragama. Pastikan dirimu adil, pastikan dirimu toleran, pastikan dirimu teladan, dan pastikan dirimu siap untuk selalu lebih baik. Nah, ini 4 ciri karakter kematangan dalam hidup bersama. Kalau ciri untuk hidup sendiri tadi, cirinya hanya adil. Jadi, kalau memang sakit, ya berobat. Kalau lapar, ya minum. Kalau ngantuk, ya tidur. Nah, itu adil pada diri sendiri. Meskipun tetap kalau itu orangnya matang, ngerti batasnya. Kapan aku bangun, kapan aku tidur. Kapan harus puasa, kapan harus berbuka. Ini menunjukkan orang matang beragama. Selanjutnya, kematangan beragama juga bisa diukur dari keadilan kita kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kalau tadi kan hal-hal yang untuk di luar diri, memaafkan orang lain, menahan amarah kita kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Lah terus yang kepada diri sendiri, Pak, kematangan beragama itu di antara cirinya juga adil kepada diri sendiri. Jadi justru kalau ada orang menyiksa dirinya sendiri, ndak open, ndak amanah mengelola dirinya sendiri, itu justru menunjukkan dia belum matang juga dalam beragama. Ini saya bawa satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman yang Muslim pasti pernah dengar hadis ini. Saya bacakan ya, biar ada bunyi hadisnya di ngaji kita. Ijtama'a nafarun faqala ba'duhum ana akumu wala anam wa qala al-akharu ana asumu wala aftur wa qala tsalits ana la atazawwajun nisa.
Jadi satu ketika sekelompok sahabat Nabi berkumpul. Kemudian ada yang berkata, "Ana akumu wala anam." Aku akan sholat malam terus, sepanjang malam tidak akan tidur-tidur. Wa qolal akharu. Yang lain berkata, "Ana asumu wala aftur." Aku akan puasa terus. Puasa itu kan baik. Dan aku tidak puasa. Setiap hari aku akan puasa. Wala aftur, dan aku tidak akan buka puasa. Ada lagi yang bilang, "Ana atazawwajun nisa." Ana la atazawwajun nisa. Aku tidak akan kawin. Pokoknya aku mau ibadah terus. Hidupku aku persembahkan kepada Allah 100%. Tidak ada yang untuk dunia. Aku tidak akan kawin. Ini tiga orang ini mungkin yang masih gairah keagamaannya meledak-ledak, meletup-letup. Semangatnya baru panas-panasnya. Jadi yang satu bilang, aku mau sholat malam. Pokoknya tidak ada tidur lagi. Goodbye tidur. Aku mau tahajudan terus. Yang satu, aku mau puasa terus. Setiap hari puasa. Yang satu, aku tidak akan nikah-nikah sudah. Biar tidak repot untuk istriku apa suamiku. Semuanya hidupku persembahkan pada Allah. Fabalagha dzalikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam. Kemudian maka Nabi terus bersabda. Jadi hal itu terus sampai pada Nabi. Mungkin ada yang lapor, Kanjeng Nabi, wah itu sahabat-sahabat ini sedang panas ini, memang ingin ibadah terus ini. Terus sampai pada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, ma balu aqwamin yakuluna kadza wa kadza. Apa sih yang terjadi? Apa urusannya sekelompok orang yang berkata begini-begini? Ana asumu wa aftur. Aku ini puasa, tapi juga buka puasa. Tidak puasa terus, ya ada bukanya. Kemudian, wa akumu wa anamu. Aku ya sholat malam, tapi aku juga tidur. Tidak sholat terus-terusan. Wa atasawwajun nisa. Aku juga menikahi perempuan. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci dengan tuntunanku, berarti tidak termasuk kelompokku. Oh, ini kalimat terakhir ini agak keras. Berarti memang Kanjeng Nabi tidak senang kalau ada umatnya tidak adil kepada dirinya sendiri. Jadi tubuh kita ini ya punya hak untuk tidur, untuk makan, untuk istirahat, untuk senang-senang bahagia dengan pasangan. Meskipun ya jangan itu terus. Ya kadang-kadang dipuasai, kadang-kadang jatah tidurnya dipotong sedikit untuk sholat. Ya menikah. Ya kadang ke masjid, kadang ke kamar sama istri. Itu yang manusiawi. Justru yang hidup seimbang manusiawi inilah menunjukkan seseorang matang dalam beragama. Tidak ada yang dizolimi, termasuk dirinya sendiri. Dan ini tuntunan salah satu kasus yang menunjukkan bahwa cirinya matang beragama itu adil kepada diri sendiri. Terus